Tubiang Sumba tersenyum puas, memandangi hasil karyanya yang terpajang di ruang pameran Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Ia sedang berdiri berbincang dengan dua orang sesama pelukis lain yang berasal dari Belgia dan Jerman saat Konrad menghampirinya. "Halo semua," sapa Konrad sembari menyalami para kolega istrinya. Tubiang Sumba pun mengenalkan sang suami kepada mereka. "Kita pergi sekarang?" tanya Konrad yang dijawab dengan anggukan sang istri. Mereka menuju pintu keluar museum, menyeberangi jalan, lalu menyusuri trotoar untuk mencari restoran yang nyaman untuk lokasi makan siang mereka. Restoran Italia menjadi pilihan mereka karena tempatnya terlihat nyaman dan lokasinya tak jauh dari museum. Tubiang Sumba memang harus segera kembali ke museum untuk memeriksa hasil karyanya yang belum terpajang. "So, bagaimana perkembangan hari ini?" tanya Konrad saat mereka sedang menunggu pesanan makanan datang. "Bagus, setidaknya mereka sudah memasang 8 dari 12 lukisanku," jawab sang istri. Senyuman bahagia mengembang di bibirnya. "Masih ada 2 hari sebelum pameran dimulai. Pasti hari ini atau besok semua lukisanmu akan terpasang. Tak usah khawatir." "Aku memang tak khawatir. Tak ada yang perlu aku khawatirkan. Toh para klienku sudah memastikan akan datang untuk melihat lukisan mana yang akan mereka beli atau pesan." "Ah, suatu kabar gembira." Konrad memandang mesra sang istri, lalu mendekati wajah dan mencium bibirnya dengan lembut. Tubiang Sumba membalasnya dengan malu-malu. Pipinya memerah. Ia memang tak akan pernah terbiasa mencium bibir suaminya di depan publik. "Aku akan ada meeting sore ini sekitar pukul 5. Aku usahakan menjemputmu setelahnya. Tapi kalau meetingku terlalu lama, telepon saja hotel. Sopir akan menjemputmu." Tubiang Sumba mengangguk, bertepatan dengan datangnya pesanan makanan mereka. Tubiang Sumba baru saja selesai mandi saat sang suami kembali ke penthouse. "Kamu sudah lapar?" tanya Konrad sambil membuka ikatan dasinya. Tubiang Sumba menghampirinya dengan masih memakai jubah mandi dan handuk yang melilit rambutnya yang selesai dikeramas. Sedikit, ia menggelindot manja di pangkuan sang suami. Konrad menciumi leher istrinya. "Aku punya restoran langganan yang menunya enak sekali dan tempatnya nyaman untuk mengobrol. Mau ke sana pukul 8 nanti?" "Boleh." "Oke, aku mandi dulu. Kamu berdandanlah yang cantik." Sekali lagi, Konrad memberi ciuman panjang ke bibir sang istri sebelum berlalu ke kamar mandi. Tubiang Sumba bergegas memakai gaun yang pantas dan bersiap untuk merias wajahnya. Saat hendak duduk menghadap meja rias, ia mendengar suara getaran ponsel sang suami di saku jasnya. Sebuah nama tampil di layar ponsel Konrad. Anne Mary. Kening Tubiang Sumba berkerut, mencoba mengingat nama itu di antara deretan nama para kolega suaminya.
Namun nama itu tak membunyikan lonceng di kepalanya. Ia membiarkan saja ponsel itu tetap bergetar beberapa saat di genggamannya, tanpa berniat untuk menjawabnya. Setelah getaran itu berhenti, Tubiang Sumba menggeser layar ponsel Konrad menuju menu chat. Suaminya adalah tipe lelaki yang konservatif. Di ponselnya tak banyak mengunduh aplikasi, sehingga untuk menemukan pesan yang masuk sangatlah mudah. Hanya dengan sekali klik, terpampanglah banyak pesan dari Anne Mary, baik yang sudah terbaca maupun yang belum. Ada 2 buah pesan yang bila ditilik dari waktu diterimanya, berkisar saat Konrad masih dalam ruangan meetingnya. Lelaki itu belum sempat membukanya. Tubiang Sumba menggeser layar ke bawah dan membuka salah satu pesan yang sebelumnya sudah dibaca oleh Konrad. Temui aku, kita harus bicara. Jangan menghindariku, aku ingin menemui istrimu. Tubiang Sumba terkesiap saat membaca pesan ketiga. Si pengirim pesan, si Anne Mary itu, ingin menemuinya. Untuk apa? Mengapa Konrad menghindarinya? Tubiang Sumba masih ingin menggeser jarinya ke bawah. Namun, ia mendengar keran kamar mandi sudah dimatikan dan lelaki itu menarik handuknya dari gantungan. Konrad memang tak pernah menutup pintu kamar mandi saat sedang mandi. Dengan gugup, Tubiang Sumba menutup layar ponsel Konrad dan segera mengembalikannya ke tempat semula. Tubuhnya gemetar antara bingung, takut terpergok, dan kemarahan yang ia pendam. Ia meremas kedua tangannya untuk menyembunyikan jemarinya yang masih gemetar. Belum siap juga? Tanya Konrad sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Aku merasa tak enak badan. Mungkin lebih baik bila kita makan malam di kamar saja. Dusta Tubiang Sumba. Oke kalau gitu. Wajahmu memang kelihatan pucat sekali. Hei, apakah kamu gemetar kedinginan? Kemaris, Kat? Konrad bergegas mendekati sang istri dan memegangi dahinya. Aku lupa. Tanganku masih basah. Tak bisa mendeteksi suhu badanmu. Ayo, lebih baik kamu berbaring saja. Tanpa menunggu jawaban, Konrad langsung membopong tubuh istrinya yang mungil dan membaringkannya di atas tempat tidur, lalu menyelimutinya. Sebentar, aku akan menelpon restoran untuk mengirimkan makanan ke sini. Kamu ingin makan apa? Apa saja, tolong kau saja yang pilihkan. Jawab Tubiang Sumba dengan mata terpejam. Oke, sebentar. Konrad bergegas menuju ke meja telepon untuk menekan nomor restoran di hotel itu. Tubiang Sumba mendengar suaminya yang sedang berbicara dengan operator restoran. Tanpa disadarinya, wajahnya menghangat. Lalu, tiba-tiba saja air mata sudah menggenangi pelupuk matanya dan mengalir jatuh ke atas bantal. Ia terharu mendengar nada khawatir saat sang suami menanyakan keadaannya. Tersentuh saat Konrad menyentuh dahinya dan membopong tubuhnya ke atas ranjang. Dan ia pun masih terpesona mendengar suara bariton sang suami yang memesan makanan untuk mereka dan diakhiri dengan kalimat, "Iya, istriku sedang sakit." Sungguh,
Tubiang Sumba sangat bahagia dan bangga setiap kali mendengar Konrad menyebutnya istriku. Namun kebahagiaan dan kebanggaan itu ternyata semu, dinodai oleh Konrad sendiri. Selesai menelpon, Konrad menghampiri dan menggenggam tangan istrinya. "Kamu mau aku panggilkan dokter?" "Tidak, aku hanya ingin istirahat saja." "Baiklah kalau begitu, nanti setelah makan kamu bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak." Lalu Konrad meraup kedua telapak tangan sang istri dan menghujaninya dengan kecupan berkali-kali. Air mata Tubiang Sumba kembali menderas. Ia merasa rapuh dan sangat sakit hati. Seorang dokter datang pukul 7 pagi untuk memeriksa Tubiang Sumba yang sepanjang malam terbaring di atas tempat tidur. "Madam Sumba mungkin hanya kelelahan dan stres," ujarnya. "Iya dok, istri saya sedang sibuk mempersiapkan pameran lukisannya besok lusa." Tubiang Sumba tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya memandang keluar jendela dengan tatapan sendu. "Oh, saya rasa memang itu penyebabnya," sang dokter membenarkan sambil tersenyum. Ia menulis resep, lalu menyerahkannya kepada Konrad. "Anda bisa menyuruh bellboy atau staf hotel untuk menebus resepnya di apotek. Hubungi saya kapan saja bila kondisi Madam Sumba tidak membaik." Lalu dokter itu pun berpamitan. Konrad langsung menyuruh seorang bellboy untuk mengantarkan dokter itu ke bawah, sekaligus menebus resep yang diberikan. Saat mereka tinggal berdua saja, "Aku ada meeting pukul 8:30 nanti, Skat. Kamu pasti sudah tahu itu. Bisakah kamu sendirian di sini? Atau perlu aku panggilkan seseorang untuk menemanimu hingga aku kembali?" Tubiang Sumba tak bergeming, namun bibirnya berucap, "Tak usah, aku ingin sendiri saja." Konrad terdiam sejenak. Ia hafal betul betapa keras kepalanya sang istri. "Baiklah, kalau itu maumu." Ia bangkit dari sisi tempat tidur dan mulai berpakaian. Seperti biasa, pada pukul 7.30, makan pagi diantar ke dalam penthouse oleh dua orang pria muda pegawai restoran. Konrad makan dengan tergesa-gesa. Tubiang Sumba menolak saat Konrad menawarkan untuk menyuapinya. "Segera minum obatnya setelah tiba. Nanti aku telepon bila memungkinkan." Konrad mencium kening sang istri, lalu bergegas pergi. Tubiang Sumba menghembuskan napas pelan. Ia muak dengan perhatian palsu Konrad. Selama 10 menit kemudian, ia masih saja terbaring dengan posisi yang sama, lemah tak berdaya. Namun ternyata otaknya tak melemah sedikit pun. Justru ia sedang berpikir keras akan sesuatu. Mendadak ia bangkit dari tempat tidur. Semangatnya menyala-nyala. Ia sama sekali tak melirik hidangan makan pagi yang sudah disiapkan. Tubiang Sumba merasa seperti mendapatkan suntikan kekuatan. Ia mulai menggeledah seisi penthouse. Mulai dari lemari pakaian, tumpukan buku koleksi suaminya, serta laci-laci di semua meja dan lemari perabotan.
Tak ada hal yang mencurigakan. Semua barang milik sang suami. Ia membuka sebuah map berisi catatan kepegawaian. Ada sebuah nota pembelian yang terselip di dalamnya. Mungkin Konrad malah tak menyadari nota itu berada di sana. Tubiang Sumba terkesiap melihat tanggal pembeliannya. Sebuah cincin yang dibeli hampir 1 tahun yang lalu. Namun, Tubiang Sumba tak pernah menerima cincin itu hingga hari ini. Tubiang Sumba meminta sopir hotel untuk mengantarkannya ke Galeri Lafayette. Tak usah bilang kepada siapapun, termasuk kepada suamiku, bahwa aku memintamu untuk mengantarkanku kemari. Tubiang Sumba menerima uluran tangan sopir yang membukakan pintu mobil untuknya. Ia membuka tasnya dan memberikan sejumlah uang tip kepada sopir itu. Kembalilah ke hotel, aku bisa pulang dengan naik taksi. Merci, madam. Sopir itu mengangguk patuh. Tubiang Sumba bergegas menyeberang setelah sedan itu menghilang di kelokan jalan. Setelah melewati konter-konter penjualan parfum, Tubiang Sumba berdiri menghadap deretan toko perhiasan emas dan permata di dalam kubah Galeri Lafayette. Tubiang Sumba membelok ke sisi kanannya. Ia tak asing dengan toko itu. Beberapa kali sang suami mengajaknya ke sana dan membelikannya beberapa perhiasan. 2 orang pegawai toko memberikan senyuman lebar saat Tubiang Sumba melangkah ke dalam toko. Selamat pagi, madam. Silakan duduk. Nama saya Dian. Ada yang bisa saya bantu? Sapa salah satu dari mereka. Tubiang Sumba membuka tasnya yang berhias manik-manik. Keluaran sebuah brand ternama. Ia mengeluarkan nota pembelian yang ditemukannya. Aku menemukan nota ini di antara nota-nota lainnya milikku. Tapi aku tak bisa menemukan barang yang sesuai dengan nota ini. Aku lupa yang mana. Bisakah kamu memeriksanya, Dian? Aku takut perhiasan tersebut hilang tanpa aku sadari. Gadis itu tersenyum dan menerima nota pembelian. Baiklah, tolong tunggu sebentar, madam. Biar kami cek dulu. Seorang pegawai lain menawarkan minuman selama Tubiang Sumba menunggu. Sesaat kemudian, ia kembali dengan sebuah nampan berisi segelas anggur putih. Dian kembali menemui Tubiang Sumba. Di arsip kami, menurut nota ini, perhiasan yang dimaksud adalah sebuah cincin platinum berbentuk rantai dengan pesanan khusus, diukir dengan 6 digit angka di dalamnya, madam. Tubiang Sumba bersikap tenang. Ia memasang muka datar, seolah tak acuh. Oh ya, bisa kulihat bagaimana bentuknya? Mungkin aku sudah lupa. Mari ikuti saya ke etalase sebelah sana, madam. Dian menunjuk area sebelah kanan toko. Ia membuka etalase perhiasan dengan kunci yang dibawanya, lalu mengambil sebuah cincin. Ini tipe Chain 27, madam. Sesuai seperti yang tertera di nota. Tubiang Sumba menerima cincin itu dengan hati-hati. Oh iya, ini persis seperti cincinku yang raib itu. Dustanya. Bolehkah aku mengambil foto cincin ini? Hanya untuk memberitahukan kepada keluargaku, kalau-kalau ada dari mereka yang pernah melihatnya. Oh, silakan, madam. Jawab Dian dengan senyuman. Tubiang Sumba mengambil sebuah foto dengan ponselnya.
lalu mengembalikan cincin itu kepada Dian. Terima kasih Dian. Sama-sama Madam. Ada lagi yang bisa saya bantu? Mungkin Madam ingin memilih perhiasan. Kami ada model terbaru, baru datang beberapa hari lalu. Pujuk Dian. Mungkin lain kali Dian, aku sedang terburu-buru. Baiklah Madam, kami tunggu lain waktu. Tu Biang Sumba meninggalkan toko itu. Ia berjalan cepat menuju tempat menunggu taksi. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Halo Scott, kau tak membalas pesanku? Tegur Konrad. Oh maaf, tadi aku sedang sibuk di museum. Tu Biang Sumba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ah, kau sudah ke museum rupanya. Sudah merasa lebih baik? Iya, sudah lumayan. Baguslah kalau begitu. Sampai nanti, Scott. Aku mencintaimu. Tu Biang Sumba enggan menjawabnya. Ia menutup percakapan tanpa berkata apa-apa. Wajahnya terasa panas. Hatinya serasa diremas. Tanpa sadar, Tu Biang Sumba menggigit bibir bawahnya. Air mata merebak di balik kacamata hitamnya.